Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswaku semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bahasan vitamin. Mari kita simak pembahasannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi zat gizi? Fungsi zat gizi terdiri dari 3 jenis, yaitu zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat dan lemak, sementara zat pembangun terdiri dari protein dan mineral, lalu zat pengatur terdiri dari mineral, vitamin, dan air. Vitamin diperlukan oleh manusia ya, selain apa? Selain karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan air dalam makanannya. Istilah vitamin ini dikenal pada tahun 1911 oleh Casimir Fang. Vita artinya hidup atau vital, sementara amin itu merupakan senyawa amin atau amina. Jadi vitamin kita harus pelajari mengapa, karena vitamin penting ya untuk tubuh kita. Vitamin adalah komponen atau bahan organik yang harus ada dalam makanan dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit supaya metabolisme tubuh berjalan normal. Kasus defisiensi vitamin ini bisa diatasi dengan pencegahan dan terapi, misalnya dengan asupan vitamin dari luar atau makanan. Golongan vitamin terdiri dari 2 jenis, yaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Vitamin larut air ini terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin merupakan komponen minor ya, artinya sedikit, tapi ini penting dalam bahan pangan. Vitamin dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara dan menjaga fungsi tubuh. Di sini kita lihat ada 2 jenis vitamin yang tadi sudah saya sampaikan, ada vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak ini ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut air ada vitamin C dan vitamin B. Vitamin B terdiri dari beberapa jenis ya. Ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Ini merupakan contoh dari sumber vitamin secara alami. Vitamin A ini banyak ya, salah satunya ini adalah wortel. Kemudian ada vitamin B1, ini misalnya dari ikan, sereal, daging ya. Kemudian sumber dari vitamin B2 ini juga macam-macam ya, ada dari sayuran ya, ada dari susu. Kemudian vitamin B3 ini sumbernya juga macam-macam, ada dari telur, daging, ikan ya. Kemudian untuk vitamin B12 ini sumbernya juga banyak dari telur, daging, dan produk susu. Kemudian vitamin C ini sumbernya dari sayuran seperti brokoli ya, kemudian ada paprika, kemudian juga ada dari buah-buahan ya seperti jeruk dan tomat. Kemudian vitamin D ini sumbernya dari ikan, susu ya. Vitamin E ini berasal dari sayuran, kemudian dari kacang-kacangan juga ada. Vitamin K ini bisa berasal dari tanaman atau sayuran seperti brokoli ya, atau kubis ya. Akibat avitaminosis atau kekurangan vitamin, secara bertahap terjadi penurunan vitamin dalam jaringan, lesi biokimia, contohnya penurunan kadar enzim, lalu lesi anatomis, dan perubahan patologis serta penyakit. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari vitamin A. Vitamin A ini disebut juga dengan retinol. Manfaat dari vitamin A mungkin sudah banyak yang mengetahui ya, yaitu menjaga kesehatan mata. Selain itu sebagai antioksidan, ini dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Berikutnya membantu sistem imun melawan infeksi, menjaga kulit tetap sehat, dan menjaga kesehatan hati. Ketika mengalami kekurangan vitamin A,
bisa terjadi defisiensi vitamin A. Ini dihubungkan dengan kerusakan mata, ini khususnya xerophthalmia, dan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Selain itu bisa menyebabkan rambut rontok, ya, masalah kulit, mata kering, rabun senja, dan juga tubuh menjadi rentan terhadap terjadinya infeksi. Dosis secara injeksi intramuskular dalam, ini defisiensi itu bisa dengan 100.000 unit tiap bulan, ditingkatkan hingga mingguan untuk keadaan defisiensi akut dalam waktu tidak lebih dari 6 minggu dengan interval 2 minggu. Jika terjadi penyakit hati, bisa menggunakan vitamin A 100.000 unit tiap 2 bulan. Lalu untuk anak di bawah usia 1 tahun dan usia anak ini 50.000 unit tiap bulannya. Berikutnya, vitamin D atau disebut dengan kalsiferol. Vitamin D ini bermanfaat untuk memperkuat tulang dengan cara bekerja sama dengan kalsium dan fosfor. Kemudian juga vitamin D bisa memperkuat otot. Vitamin D dapat menurunkan resiko kesehatan gigi dan gusi dengan membantu metabolisme tulang. Selain itu, vitamin D mengontrol homeostasis kalsium dengan meningkatkan absorpsi kalsium di intestinal, menurunkan ekskresi kalsium, dan memobilisasi bone mineral. Vitamin D juga terlibat dalam sekresi insulin, ya, berperan dalam pengaturan kadar gula di dalam tubuh. Selain itu, terlibat dalam sintesis dan sekresi paratiroid dan tiroid hormon, ya. Artinya vitamin D juga berperan dalam hormon pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan. Menghambat produksi interleukin yang diaktifasi oleh sel T dan sel B, ini dalam sistem imun berperan, ya. Kemudian diferensiasi monocyte precursor cell, ini untuk proliferasi sel. Ketika kekurangan vitamin D, ya, ini bisa menyebabkan pada anak-anak mengalami gangguan proses penulangan atau osifikasi sehingga tulang melengkung, kaki berbentuk X atau O. Ini disebut juga dengan penyakit rickettsia. Pada dewasa ini bisa terjadi osteomalacia, ya, terdiri dari gejala tulang rapuh, kemudian kadar kalsium darah menurun sehingga terjadi perubahan rasio kalsium dan fosfor karena ekskresi kalsium lebih besar dari ekskresi fosfat. Kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh dan pertumbuhan lebih lambat. Dosis vitamin D untuk dewasa bisa digunakan untuk mencegah defisiensi vitamin D, ini usia 19-70 tahun, menggunakan 600 IU per hari. IU itu adalah international unit, ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah unit internasional. Untuk pengobatan dan pencegahan osteoporosis usia di atas 50 tahun ini 800-1000 IU 1 kali sehari. Kemudian batas aman dari konsumsi vitamin D per hari ini tidak boleh melebihi dari 4000 IU. Ya, jika lebih dari 50.000 IU ini harus dengan resep. Dosis anak-anak untuk penderita hipofosfatemia ini bisa sampai 80.000 IU 1 kali sehari. Untuk penderita rakitis ini bisa 500.000 IU, ini 1 kali sehari. Berikutnya vitamin E atau bisa disebut juga dengan tokoferol. Manfaatnya banyak, ya. Ini sebagai antioksidan, sebagai kofaktor dalam transfer elektron, kemudian diperlukan juga untuk kesuburan, sehingga disebut vitamin antisterilitas atau faktor kesuburan, ya, fertility factor. Memang ini sering diresepkan oleh beberapa dokter obgyn, ya, untuk pasien yang sedang program untuk memiliki keturunan. Kemudian untuk menunjang kesehatan mata, untuk mengatur aktivitas enzim, membantu menjaga kesehatan kulit dan membantu kesehatan fungsi saraf. Jika mengalami defisiensi vitamin E bisa mengalami gangguan reproduksi, distrofi otot, gangguan eritrosit atau sel darah merah, kemudian bisa juga menyebabkan sistem imun terganggu. Dosis ketika mengalami defisiensi vitamin E ini untuk anak bisa 2-20 mg per kilogram berat badan.
1 kali sehari. Untuk dewasa ini bisa 40-50 mg per hari, di mana 1 mg ini setara dengan 1-2 IU atau International Unit vitamin E. Ya. Berikutnya vitamin K. Vitamin K terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada vitamin K1, lalu vitamin K2, dan vitamin K3. Vitamin K1 ini dikenal juga dengan piloquinone, merupakan vitamin K yang berasal dari tumbuhan. Ya. Sementara vitamin K2 ini dikenal juga dengan nama menaquinone. Ini merupakan vitamin K yang diproduksi oleh bakteri baik yang terdapat di dalam usus. Vitamin K3 ini disebut juga dengan menadion. Ini vitamin K yang diproduksi secara sintetis dan tentunya larut air. Ya, karena diupayakan walaupun awalnya vitamin K itu lemak, diupayakan misalnya dibuat dalam bentuk injeksi, maka ini vitamin K harus larut air. Manfaat dari vitamin K ada beberapa ya. Yang pertama membantu proses pembekuan darah, kemudian menjaga kesehatan jantung, dan juga diperlukan untuk produksi berbagai protein, yang mana diperlukan untuk kalsifikasi tulang yang normal. Jadi vitamin K dengan kalsium ya bisa bekerja sama dalam kalsifikasi tulang ya. Selain itu juga bisa dengan vitamin D juga ya. Bisa bekerja sama di dalam tubuh kita. Ketika mengalami kekurangan, ini bisa menyebabkan apa saja? Perdarahan yang hebat, kemudian penyakit jantung dan osteoporosis. Dosis vitamin K dalam bentuk fitomenadion ini bisa digunakan untuk perdarahan pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K. Ya, untuk anak-anak pencegahan 1-2 mg saat lahir. Diikuti 2 mg pada hari ke-4-7, lalu 2 mg setelah 1 bulan kelahiran. Jika untuk perdarahan akibat obat antikoagulan, ini pada dewasa bisa 2,5-20 mg. Frekuensi dan jumlah dosis tentunya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan prothrombin time atau PT ya, atau juga bisa disesuaikan dengan kondisi klinis. Berikutnya vitamin B. Vitamin B ini terdiri dari macam-macam jenis ya. Ada vitamin B1 kita sebut dengan tiamin atau anerin, nama lainnya ya. Kemudian vitamin B2 ini riboflavin. Vitamin B3 adalah niacin, vitamin B5 asam pantotenat, vitamin B6 piridoksin, vitamin B7 biotin, vitamin B9 asam folat, dan vitamin B12 cyanokobalamin. Vitamin B1 atau tiamin atau anerin, ini manfaatnya memecah dan melepaskan energi dari makanan, menjaga kesehatan sistem saraf, membuat neurotransmitter tertentu, ya, kemudian memproduksi asam lemak dan mensintesis hormon tertentu. Vitamin B2 riboflavin, manfaatnya yang pertama untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan sistem saraf, lalu untuk membantu tubuh melepaskan energi dari makanan, membantu tubuh memecah lemak, obat-obatan, dan hormon steroid. Selain itu, bisa untuk mengubah triptofan menjadi niacin dan mengubah vitamin B6 menjadi koenzim yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikutnya vitamin B3 ya atau niacin. Manfaatnya mengubah energi dalam karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang dapat digunakan tubuh. Selain itu, untuk proses metabolisme dalam sel tubuh, berperan dalam komunikasi antar sel, dan juga berperan dalam ekspresi DNA di dalam sel. Berikutnya vitamin B5 asam pantotenat. Ini manfaatnya untuk membuat koenzim, protein, dan lemak baru di dalam tubuh kita. Vitamin B6 atau piridoksin. Manfaat dari vitamin B6 ini yang pertama membantu dalam fungsi kekebalan tubuh, kemudian memfasilitasi transmisi impuls saraf, kemudian menggunakan dan menyimpan energi dari protein dan karbohidrat dalam makanan, serta membentuk hemoglobin, zat dalam sel darah merah yang akan membawa oksigen ke seluruh tubuh.
Berikutnya vitamin B7 atau biotin. Manfaatnya untuk memecah lemak, karbohidrat, dan protein, berperan dalam komunikasi antar sel dalam tubuh, dan berperan dalam regulasi DNA. Berikutnya vitamin B9, asam folat. Manfaatnya membentuk sel darah merah yang sehat, juga bisa mengurangi risiko cacat lahir yang disebut cacat tabung saraf, seperti spina bifida pada bayi yang belum lahir. Jadi, vitamin B9 atau asam folat ini sangat berperan dalam proses kehamilan ya pada wanita. Jadi sering diresepkan juga untuk para ibu hamil ya. Berikutnya vitamin B12 atau cyanocobalamin. Manfaatnya membuat sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf ya. Jadi vitamin B12 ini bekerja sama ya dengan vitamin B9. Bisa melepaskan energi dari makanan, kemudian sintesis DNA, berperan dalam penggunaan asam folat dan mendukung fungsi otak dan neurologis. Penggunaan dosis vitamin B ini tergantung pada tujuannya, apakah untuk mengatasi defisiensi atau untuk terapi penyakit tertentu. Contoh, vitamin B1 bisa digunakan 2-4 mg, vitamin B2 juga 2-4 mg, vitamin B6 ini juga contohnya 2-4 mg. Vitamin B9 ini bisa digunakan 400 mikrogram atau dosis 1000 mikrogram. Untuk vitamin B3, jika digunakan untuk mengatasi dan mencegah kekurangan vitamin, untuk dewasa bisa 300-500 mg per hari. Ini bisa dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi. Anak-anak 100-300 mg per hari ini dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi juga. Untuk mengatasi kekurangan vitamin B5, pada dewasa bisa 5-10 mg per hari. Dosis yang digunakan untuk vitamin B7 ini untuk menangani kekurangan biotin bisa 10 mg per hari. Vitamin B12 jika kekurangan karena kekurangan gizi bisa 50-150 mikrogram atau lebih diberikan di antara jadwal makan. Anak bisa 35-50 mikrogram vitamin B12, ini 2 kali sehari. Pemberian intramuskular awalnya 1 mg diulangi 10 kali dengan interval 2-3 hari. Dosis pemeliharaan 1 mg setiap bulan, namun perlu dilihat ya catatan yang di atas. Vitamin C atau asam askorbat manfaatnya untuk pengobatan sariawan atau scurvy ya atau skarbat kita sebut. Bisa juga untuk membantu memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan kulit, dan memperbaiki serta mengganti jaringan yang rusak. Jika mengalami defisiensi vitamin C, bisa terjadi gangguan pembentukan jaringan kolagen dan dinding kapiler sehingga mudah terjadi pendarahan dan anemia. Bisa juga terjadi scurvy berat, ini bisa sampai menyebabkan perdarahan pada gusi dan pembengkakan, juga bisa perdarahan pada kulit. Namun yang di atas tadi ini sangat jarang terjadi dan gejala seperti ini biasanya terjadi pada penderita leukemia. Pada pasien ini pemeriksaan lebih lanjut boleh ditunda ya walaupun telah diberi terapi vitamin. Kebutuhan vitamin C sebenarnya pada wanita 75 mg dan pada pria 90 mg ya. Jadi ketika ada pemberian yang lebih dari ini maka akan diekskresikan melalui urin. Dosis yang digunakan untuk vitamin C ini tentunya harus setelah makan ya diberikannya. Profilaktik ini untuk pencegahan kekurangan vitamin bisa 25-75 mg tiap hari atau 250 mg ini untuk terapi yang lain tiap hari dalam dosis terbagi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tadi golongan vitamin terdiri dari vitamin larut air dan larut lemak. Ya, vitamin larut air itu adalah vitamin B dan C. Vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Terima kasih atas atensinya hari ini. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan kata-kata. Manjada wajada.
Jika kamu bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi yang lainnya.